Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan wabarakatuh. semangat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah kabar Sehat, baik. Bapak. Oke, mantap sekali. Anak-anak sekalian, tahu nggak pelajaran hari ini apa kira-kira? Enggak Nggak tahu, Pak. Belum, Pak. Oke, Enggak tahu, Pak. siap kalau gitu. Bapak kasih tahu, pembelajaran hari ini adalah tentang resensi. Tapi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada Ananda Rusdiansah untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Saya terus loh, Pak. Karena kamu murid favorit. Oh iya, padahal kita baru ketemu loh, Pak. Kok saya terus ya, Pak ya? Iya, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa ya, teman-teman. Tapi lucu loh, Pak. Anak kecil ini, Pak. Ya, kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, semoga kami belajar bisa lancar. Kami bisa menangkap pelajaran dengan baik. Amin, doa selesai. Terima kasih, Pak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ananda Rusdiansah. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bapak. Bahagia hari ini? Bahagia. Bahagia sekali, Oke, Bapak. Bapak cek dulu. Kayaknya kita kurang satu deh pada kesempatan kali ini. Budi. Pak, Iya. Budi Budi ya? Bapak. Budi Budi sakit, sudah 3 Pak. hari tidak masuk. Ya Allah, gimana kabarnya? Mardiansah temannya, Pak. Oke. Mardiansah, gimana kabar Budi hari ini? Kemarin rumahnya banjir, Pak. Saya ke sana. Innalillahi. Banjirnya hampir selutut, Pak. Oke, anak sekalian, Nggak bisa mari datang kita ke doakan sekolah, bersama. Mudah-mudahan Budi lekas selesai cobaan yang di Allah Subhanahu wa taala. Serta kita Amin. semua mudah-mudahan sehat Besok semua ke ya. sana ya, Pak ya. Oke, iya. Dan jangan lupa anak sekalian, kalau ada rezeki kita bantu deh ya nanti Budi. Anak Boleh, sekalian, pada kesempatan kali ini pada saat Bapak di awal tadi bahwa kita akan mempelajari tentang resensi. Ananda sekalian, coba tugas akhir nanti kita kira-kira apa ya? Desi, coba apa ya nanti kita tugas akhirnya setelah belajar resensi ini? Bikin resensi, Pak. Bikin Tepat resensi. sekali Desi. Jadi anak sekalian kita harus semangat bahwa nanti setelah belajar ini kita akan coba membuat resensi. Anak sekalian, kenapa sih harus buat resensi? Anak-anak, ketika kita buat resensi itu ternyata bisa mendapatkan uang atau imbalan. Apa ya maksudnya? Trisna, ketika kita buat resensi nanti, kita Ya, Pak. bisa mendapatkan uang atau imbalan, manfaat setelah belajar resensi ini. Apa Oh, itu, Trisna? Iya, saya pernah baca, Pak, di koran itu, Pak. Ada yang nulis tentang buku gitu, Pak. Jadi bisa jadi itu dapat uang ya, Pak ya. Karena kan dia diterbitkan di media massa, Pak. Oke, keren sekali anak sekalian, bahwa nanti setelah kita belajar resensi atau manfaat membuat resensi ini, kita bisa mendapatkan uang dan imbalan. Nah, bagi kalian nih sebagai pelajar, tidak harus minta lagi uang sama orang tua karena sudah bisa buat resensi. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau buat cek dulu. Apakah Ananda hadir di sini hanya ruhnya saja atau sekaligus dengan jiwanya? Bapak Hadir. bilang hai, jawabannya hello ya. Siap? Siap. Oke, hey. Hello. Hello. Halo. Hello. Hai. Hai. Hello, hai, hai, hello. Hai, hai, hello, Hai, hai. hai, hello. Oke, hey, hello, hey. Halo, Hai, 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 hai. hai. Oke, miskin, alhamdulillah ya. Ternyata jiwa kalian ada di kelas, bukan ada di kantin, bukan ada bersama si dia dan Cie. yang lainnya. Cie, Bapak Trisna. loh, kami dikira ya. kami jin loh, Bapak Ya. ini loh. Oke, anak sekalian. Cie, Rusdi. Cie, Rusti dan Trisna, ya. Oke, anak sekalian.
tahu nggak sih apa resensi itu? Enggak. Pernah baca buku nggak? Pernah, Pernah. Pak. Pernah, Pak. Baca belakangnya doang tapi Pak, judul terus ke belakang. Oke, bisa juga ketika resensi kita baca buku tuh paling belakang. Jadi kalau kita pergi ke Gramedia, pergi ke toko buku, kita baca dulu tuh bagian belakangnya. Nah, bagian belakang mengutip sebagian yang ada di buku tersebut. Tapi resensi itu apa ya kira-kira? Berarti resensi itu sinopsis, Pak. Kalau di belakang buku, Pak. Nah, tepat sekali Rusdiasa. Nanti di dalam resensi itu ada yang namanya sinopsis, ya. Oke, nah sekalian, bahwa resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan ulasan tepat sekali apa yang disampaikan Nurul tadi, ya. Anak-anak sekalian, kalau kita punya rumah akan indah kalau rumah itu ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, juga ada tamannya. Nah, begitupun dengan resensi anak sekalian, akan indah kalau strukturnya terbentuk dengan baik dan indah. Kira-kira apa saja ya struktur resensi? Identitas buku, Pak. Oke, tepat sekali, identitas buku. Apa saja identitas buku ya? Judul buku, Sekarang. halaman, Tahun Oh, terbit. Oke, mantap sekali anak Bapak ini, luar biasa. Cara menentukan identitas di lembar keberapa ya? ketiga, keempat mungkin. Oke, bisa di lembar kedua, ketiga, dan keempat. Kita nanti lihat di sana ya, identitas bukunya. Kemudian setelah kita membuat identitas, baru kita buat isi. Isi itu ya ada nanti. Tadi Rusdiansa sudah menyampaikan ada sinopsisnya. Betul. Nanti kita buat sinopsis. Nah, setelah buat sinopsis, kita tahu kita akan menilai kelebihan dan kekurangan. Karena resensi ini berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, inti resensi ini ada di isi anak-anakku sekalian. Jadi nanti kita buat resensi, sinopsis ya apa ya? Sinopsis itu apa sih, Mardiansyah? Saya aja Pak, Pak, saya. Pak. Oh, ya. Saya, Pak. Apa Mardiansyah? Tidak tahu, Pak. Rusdi gangguin saya nih, Pak. Aduh. Saya bisa Pak Mina, Oh, Pak. Oke, keren banget ini. Coba Mina. Ya, garis besar ceritanya, Pak. Ya Allah, luar biasa. Intinya, Mina Pak. ini keren Makasih, Pak. banget jawabannya ya. Sangat-sangat cerdas ya, anak sekalian. Kalau kelebihan apa ya? Kelebihan sepertinya keunggulan bukunya enggak, Pak? Keren banget Susi. Mantap, mantap. Anak sekalian, kalau penutup itu apa isinya ya? Simpulan, Pak. Simpulan, keren. Ini luar biasa. Trisna siswi yang paling aktif di kelas ini. Bapak yakin kayaknya juara 1 di kelas ini. Dan doakan semua ya. Anak Amin. sekalian ya. Apa yang saya sampaikan tadi. Kebetulan saya belum pernah ranking 1 loh, Pak. Tapi yang lain juga juara 1 di doinya masing-masing. Oke, anak sekalian. Cie. Cie, Trisna Marusdi ya. Oke. Anak sekalian, selanjutnya yuk kita belajar menganalisis. Pernah baca buku Dilan belum, anak sekalian? Wah, kalau saya nonton, Pak. Wih, Ya, Pak, nonton aja, Pak, filmnya. cerita yang Filmnya, sangat Pak, keren. belum pernah baca bukunya, Saya baca, Pak. Saya punya Oke. bukunya, Pak. Sip, Ih, nanti Mina, kita ini Mina coba hobi bahas. baca loh. Iya, Pak. Pernah baca Pak, depan sama belakangnya doang. Aduh, nih Desi. Nanti Bapak kasih bukunya, suruh baca dari awal sampai akhir. Kisahnya sangat menarik, anak sekalian. Kisah cinta sama dengan kalian. Harus siswa itu harus penuh dengan cinta, ya. Anak sekalian, jangan lupa siswa SMA itu harus terisi. Apa terisi? Harus hidupnya harus dipenuhi dengan cinta. Yang kedua, hidupnya harus dipenuhi dengan cita-cita. Yang ketiga, anak sekalian, hidupnya harus disertai dengan citra atau kepribadian. Nah, kalau semuanya 3C-nya terpenuhi, yakin Bapak kalian akan menjadi anak-anak yang hebat dan sukses. Mari kita kembali ke pelajaran kita tentang resensi.
judul buku, penulis, penerbit, teban halaman. Tadi apa ya namanya ya? Ini apa namanya? Identitas, Identitas Pak. buku, Identitas. Pak. Keren banget. Ini namanya identitas buku. Anak sekalian, ini namanya sinopsis. Bapak ingin dengar suara merdu dari Desi. Oke, silakan Desi dibaca sinopsisnya. Baik, Bapak. Sinopsis novel Dilan 1990. Novel Dilan 1990 menceritakan kisah tentang kisah kasih remaja tahun 90-an. Dalam novel ini, tokoh Dilan adalah seorang anak SMA tahun 90-an yang unik dan serampangan. Dilan juga menjadi anggota salah satu geng motor yang suka tawuran dengan geng dari sekolah lain. Dilan punya prinsip untuk tidak melakukan apapun yang dia anggap benar. Meskipun terbilang serampangan, Dilan selalu menjadi peringkat pertama di kelas. Oke, mantap sekali Desi. Tapi dari suaranya kayak kurang sehat ya. Iya, Bapak, lagi ingusan. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Desi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Ya, Bapak Binta Nurul, baca kelebihan buku. Iya, Bapak. Kelebihan buku, bahasa yang digunakan pada novel Dilan relatif ringan, sehingga mudah dipahami dan memberikan pengaruh besar bagi pembaca. Pembaca dibuat bertanya-tanya tentang sosok Dilan dan Milea. Penulis juga menyisipkan gambar-gambar dalam novelnya sehingga membuat pembaca tidak cepat bosan. Oke, terima kasih Nurul. Anak sekalian, kata kuncinya lihat. Bahwa kelebihan itu mudah dipahami, menyisipkan gambar-gambar. Itu adalah kata kunci dari kelebihan. Mardiansah, kekurangan buku apa ya? Akhir cerita tidak jelas seperti menggantung di tengah-tengah. Konflik seperti belum terselesaikan, seperti Dilan akan kemana. Belum dijelaskan secara gamblang. Itu Oke, Pak. kata Kekurangan kuncinya dari apa ya? Pak. Bagaimana Pak? Kata kuncinya apa ya kalau kekurangan? Tidak jelas. Ada jelas, kata Pak. tidak, iya. Ada Tidak, kata belum. Nah, belum. itu kalau kekurangan nanti cara mengidentifikasinya seperti itu ya. Oke, anak sekalian, ini namanya penutup. Nah, penutup itu isinya adalah tentang simpulan dan rekomendasi. Ayo, kira-kira kata mana atau kalimat mana yang menyatakan rekomendasi? Novel ini sebaiknya, Pak. Itu, Pak. Oke, luar biasa. Trisna ini anak yang rajin dan pemberani serta semangat. Anak sekalian, setelah kita mempelajari tadi tentang analisis unsur-unsur resensinya, kita kembali ke kelompok masing-masing. Alhamdulillah, Ananda sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sesuai dengan kecintaan Ananda terhadap buku, silahkan Ananda sekarang buat resensi berdasarkan buku yang Ananda minati. Silakan Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit. Oke. Biar bunyi lagi. Jangan. Pak, kelompok saya mau nanya nih, Pak. Oke, silakan Desi. Apa yang mau ditanyakan? Ini resensi itu kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya menyebutkan halamannya terlalu tebal, boleh tidak, Pak? Boleh banget, Desi. Iya, Pertanyaan oke. sangat bagus dari Desi. Nah, Masukin. oke. Halamannya terlalu tebal. Ini. Makasih, Bapak. Oke, silakan. Bapak sudah kirim LKPD-nya ya. Silakan disesuaikan. Ayo, Penti, ketik Penti. Penti, diketik. Kalau kata-katanya sulit itu termasuk nggak Pak? Termasuk kekurangan? Termasuk juga, Susi. Harganya nggak ada itu, Ih, harganya luar harga buku biasa di mana nih, ya? kelompoknya rajin-rajin semuanya. Desi, Oke, Desi, anak kata sulit sekalian. Desi, ya, tangga Desi.
Sulit semua ini. Nah, berarti kurang semua novelnya. Berarti kelebihannya cuma punya sampul yang bagus. Dasar malas baca Tapi ada saya. gambarnya juga, ada gambarnya ini. Ih, tapi kalau gambarnya tuh bukan kartun-kartun gitu nggak menarik loh. Iya benar, banyak kelemahannya ini, kelebihannya sedikit. Saya mah suka anime ya. Apalagi saya kebagian ini nih, apa namanya, buku non fiksi, susah. Oke, anak sekalian, alhamdulillah. Apa, Waktu Mina? sudah menunjukkan 30 menit. Bapak buat sebentar, ini sebentar, aksi sebentar, Pak. terhebatmu. 1 menit Pak, 1 menit dulu Pak. Sebentar Pak, penutup Pak. Siap ya, sambil Bapak tunggu. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan resensi yang sudah dibuat. Bapak Ini berikan presentasi. judul ini aksi terhebatmu, ya. Jadi anak sekalian, Bapak mau buat permainan dulu nih. Kalau Bapak bilang door 1, door, maka jawabannya ya nggak kena, ya. Kalau Bapak bilang door 2, door, maka jawabannya gitu kan. Kalau Bapak bilang door 3, door, ya. Mati ya yang tadi nggak kena, gitu kan. Jadi, ya, bukan Sekali muntah ya, tapi Pak, sekali lagi, Pak. Oke, Pak, ya. ulangi Pak, takut kena Pak. Ulangi, Kalau Pak. bilang Ulangi, Pak, satu, ulangi, door Pak. 1, door, maka jawabannya nggak kena, oke ya. Tapi kalau Bapak bilang 2 door, ya biasa saja. Tapi kalau Bapak bilang 3 kali door, sambil mengangkat tangan, oke ya. Tadi Oke, katanya Bapak mati, masa langsung mati angkat Bapak tangan, tembak Pak? siapa ya? Oke, Bapak tembak Desi, door. Nggak kena. Oke, mantep. Trisna, door. Oke, Bapak tembak Nurul, door. Oke, ini ternyata Nurul. Tepuk tangan buat Nurul anak sekalian. Oke, Nurul, silahkan tunjukkan aksi terhebatmu. Ini dari kelompok saya, dari pembuat sinopsis buku ya Pak ya. Novel ini merupakan seri ketiga dari novel Dilan. Dia Dilanku tahun 1990. Dia Dilanku tahun 1991. Apabila kamu tidak membaca 2 novel sebelumnya, maka tentu kamu pun akan kebingungan untuk bisa menyimak novel Milea ini. Novel ini seakan memberikan sebuah jawaban dari sebuah keresahan dan pertanyaan di benak para pembaca di novel Dilan sebelumnya. Hal ini disebabkan novel Milea Anda bisa mendapatkan semua jawabannya. Oke, anak sekalian, hebat sekali kelompok Nurul. Tepuk tangan anak sekalian. Keren. Luar biasa. Memang kelompok kalian kelompok terhebat ya. Anak sekalian, selanjutnya adalah kita akan evaluasi diri. Aku memahami kamu ya. Siap? Aku memahami kamu. Aku memahami teks resensi. Anak sekalian, Bapak sudah kirim link ke grup kelas. Silahkan dibuka ya. Soalnya tentang apa ya? Tentang menjodohkan ya. Jadi kalau kita jodohkan Rusdi dengan Trisna, hari ini kita Setuju. jodohkan diri kita dengan Salah. resensi. Oke, anak-anak sekalian. Ini dia anak sekalian. Udah dibuka anak sekalian? Udah Bapak. Oke, coba kita klik start. Oke, soalnya seperti ini anak sekalian, silakan langsung dijodohkan. Nah, silakan di laptop kalian, di HP kalian, silakan dijodohkan anak sekalian. Soalnya seperti ini. Silakan nanti geser. Yang sebelah kiri, lihat ada penulisan di ladang telaah. Silakan nanti digeser ke kotak yang Bapak sudah siapkan. Wih, keren. Pakai kuis apa nih dia? Dia menjodohkan.
Iya, iya Mina, menjodohkan ya. Maaf Bapak. Mina udah punya jodoh belum? Belum Pak, doain ya Pak. Mardiansa jomblo. Diansa ada pacarnya Pak, adik kelas. Oh, cie ya. Oke, anak sekalian. Oke, waktunya sudah habis anak sekalian ya. Coba Bapak cek siapa ya yang nilainya baik. Oke, ini dia nilai 3 teratas ya. Selamat kepada Trisna. Oke, kenapa Trisna? Kayaknya banyak ada motivasi ya di kelas. Yang kedua Mina ya. Oke, selamat. Yang ketiga Desi. Wah, ini perempuan semuanya ya. Perempuan-perempuan hebat. Oke, selamat. Dan kepada yang lain anu sekalian, tetap semangat dan terus belajar. Nah, kira-kira anu sekalian, itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anu sekalian, mari kita simpulkan sejenak sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Anu sekalian, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ada yang mau berargumen? Saya Pak, mau Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jika kita mau menulis resensi, kita harus memperhatikan struktur, Pak. Struktur resensi. Oke, Trisna, terima kasih. Memang kamu terbaik ya, sesuai dengan nilai hari ini. Tapi anak sekalian, jangan putus asa. Yang lain juga terbaik anakku sekalian ya. Kalau kalian mampu belajar. Anak sekalian, sebelum Bapak akhiri, anak pintar itu akan dikalahkan oleh anak-anak yang rajin. Jadi jangan lupa, pintar saja tidak cukup kalau tidak rajin. Ya. Jadi harus rajin ya. Anak sekalian, demikian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian materi yang kurang berkenan di Ananda semuanya. Oh iya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan resensi. Anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi dengan Rusdiansah, sekarang Mardiansah ya. Agar kita silakan Mardiansah. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Engkau hari ini telah memberikan kami kemudahan dalam kelancaran dalam pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kami bisa belajar dengan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu dan panjang umur dan terus menjadi orang yang baik dan membaikkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Maman. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Maman. Ya, beri aplaus untuk Pak Maman ya. Saya mengapresiasi yang saya katakan kemarin di samping model pembelajaran, ya metode teknik itu taktik. Jadi yang disampaikan Pak Maman itu adalah taktik, itu style Pak Maman sendiri. Kira-kira kalau Ibu Mina dulu yang selama menjadi siswa, kira-kira mendapati guru seperti Pak Maman bagaimana Bu Mina? Kira-kira? Senang banget Pak. Pasti kalau di dalam kelas pasti betah. Nah, pasti betah. Nah itu pentingnya apa? Bapak Ibu sekalian mengembangkan. Memang style guru itu beda-beda. Tapi jadilah diri sendiri ya. Memang gaya seperti itu. Jangan terlalu serius. Ya, karena mata pelajaran bahasa Indonesia banyak tugas. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian dari terlalu serius sudah banyak tugas, nah kan peserta didik bisa kurang senang. Ya, itu. Kemudian dalam penampilan saya apresiasi ya, semangat terus kembangkan diri Pak Maman. Kemudian perlu diingatkan ya, ini kebiasaan apabila peserta didik berdoa ya,
Jangan disampaikan seperti tadi Pak Maman. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Nah, itu masih belum yakin ya. Kalau begitu, kalau mudah-mudahan ya. Jangan pakai kata mudah-mudahan. Jadi saya yakin kalau tadi kalian berdoa dari lubuk hati yang paling dalam, pasti dikabulkan oleh Allah. Umpamanya seperti itu. Jangan pakai kata mudah-mudahan, berarti masih belum yakin berdoanya, kan begitu. Gitu. Jadi harus yakin. Ya. Jadi sampaikan kepada mereka, Bapak yakin apabila tadi kalian berdoa memang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, itu akan pasti dikabulkan. Nah, itu kan begitu ya. Jadi nah kita guru bahasa Indonesia jangan mudah-mudahan itu kan bisa iya bisa tidak. Nah, menyangkut keimanan kita harus yakin begitu. Itu. Kemudian kita mau bertanya dengan Pak Rusdi. Tadi agak ragu-ragu kelihatannya Pak Rusdi mendengar. Halaman belakang, nah itu apa maksudnya Pak Rusdi? Saya agak menangkap sedikit tadi. Gimana Pak? Bapak mengatakan halaman belakang, nah itu tadi sempat saya dengar nyeletuk tadi waktu Pak Maman menyampaikan ini. Ya benar, ini halaman belakang. Iya Pak. Halaman belakang tadi disampaikan Pak Maman, di halaman belakang itu ada bagian dari resensi gitu. Oh di halaman belakang itu sinopsis ya Pak gitu. Iya. Salah satunya sinopsis ya. Aduh. Memang terlalu cepat Pak Maman tadi. Kok ke halaman belakang duluan? Kan halaman depan ada kan begitu. Gitu. Jadi tidak semua buku itu selalu halaman belakang. Memang sinopsis biasanya halaman belakang. Tapi kalau identitas buku segala macam pasti dari depan. Kemudian tadi Maman mengatakan struktur resensi atau unsur-unsur resensi Pak Maman. Unsur-unsur resensi Bapak. Ya, jadi tidak ada sebenarnya. Ini loh strukturnya harus ini ya. Tapi ada unsur-unsur dalam resensi. Kemudian tadi waktu yang Bapak katakan kemarin itu ada filosofi yang rumah itu. Ya. Nah, tadi apa setelah kelebihan Bapak langsung itu penutup itu apa? Nah, kenapa tidak kekurangan lagi? Ya kan setelah kelebihan langsung penutup. Tutup itu artinya apa? Nah, itu tadi yang saya lihat. Apa dilewatkan kan begitu. Kemudian Bapak harus tanggap atas, saya katakan kemarin harus tanggap atas kesalahan yang dilakukan peserta didik. Ya. Jadi ada siapa Pak mau nanya, nah, tidak boleh. Ya, awalan atau tidak eksplisit sebuah awalan. Pak mau bertanya, begitu. Nanti diingat, tidak boleh begitu. Ya. Bahasa Indonesia tidak boleh awalan itu ya tidak eksplisit penggunaannya. Ya. Mau nanya, mau bertanya. Kalau mau nanya itu tidak konsisten awalan. Tidak ada awalan an begitu. Tanya, waktu kata dasarnya tanya. Nah, itu harus tanggap. Ya. Jadi nanti diingatkan setiap aktivitas pembelajaran apabila ada kesalahan walaupun itu bukan topik yang kita bahas, selalu diingatkan peserta didik itu, ya. Nah, kemudian jangan mengatakan kurang lebih begini, ya, lebih kurang kan itu dibiasakan. Teman-teman dari kemarin masih keseleo lidah ya. Sama Ibu Trisna tadi ya, keseleo lidah hanya saja itu tidak boleh ya, dalam satu kalimat. Ya, baik pun hanya dengan sajanya berdekatan maupun berjauhan itu. Hanya saja masalah itu ya, hanya dengan saja ya sama maknanya. Itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian merasa salah yang diucapkan Bapak Ibu sekalian, itu juga harus tanggap. Ya, harus cepat diralat. Apalagi juga peserta didik. Jangan dibiarkan. Nanti jadi kebiasaan mereka kalau salah. Boleh enggak? Boleh enggak? Oh, jangan. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Jangan pakai enggak. Boleh tidak? Nah, itu diingatkan juga. Begini nih. Betul tidak ada interjeksi nih bahasa Indonesia atau nih nggak begitu. Nah, itu jadi hati-hati. Memang boleh kadang-kadang menggunakan kata-kata yang tidak baku, tapi diusahakan dihindarkan ya karena pelajaran bahasa Indonesia.
Kemudian kalau biasa silahkan, ada huruf H-nya. Nanti biasakan, silakan. Memang kadang-kadang kita bisa keselau lidah, tapi tidak apa-apa kalau sekali-kali diingatkan. Ketika peserta didik juga begitu, diingatkan juga. Jadi kewajiban guru itu di luar teks pembelajaran yang ada, apabila ada kesalahan berbahasa mereka, mohon Bapak Ibu segera memperbaikinya. Ya. Karena Harimurti Kerida Laksana mengatakan, ya, perubahan itu tidak serta-merta langsung. Mungkin Bapak mengingatkan hari ini, belum tentu hari ini, besok sudah bisa diubah. Bisa jadi bulan depan, 3 bulan akan datang, sampai 1 tahun kemudian, bisa jadi berpuluh-puluh tahun akan datang baru dia sadar, oh ini yang maksud Pak Maman dulu. Itu kan begitu. Itu sifat karakter seseorang. Makanya di tata bahasa baku bahasa Indonesia itu, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tulisan Harimurti dan kawan-kawan itu ada kode tanda panah. Jadi ada kok kata tidak baku di Kamus Besar itu. Tapi tanda panahnya itu ya artinya ya diharapkan. Nah, itu kan begitu. Ya. Jadi tidak kalau yang ibaratnya garis keras ya. Para linguistik garis keras ini baku, ini tidak baku. Sekarang kita kan mengajarkan bahasa Indonesia garis keras sebenarnya di Indonesia ini. Ya. Katakan, oh ini tidak baku, ini efektif, ini tidak efektif. Tapi kalau Harimurti Kerida Laksana mengatakan disarankan. Jadi ada umpamanya praktek. Ada di kehidupan nyata orang mengatakan kata praktek. Tapi ada panah, jadi disarankan biar nanti mengubahnya menjadi kata praktek. Ada luarsa, ada di kamus masih tetap ada tanda panah, ada luarsa. Nah itu harapan beliau seperti Harimurti Kerida Laksana mengubah kebiasaan seseorang itu tidak serta-merta bisa langsung. Nah demikian juga dengan perilaku peserta didik. Tapi jangan lupa harus diingatkan kan gitu, diingatkan terus. Ketika sering diingat, maka kemungkinan besar bahwa perilaku itu akan berangsur-angsur berkurang. Nah itu saja. Kalau yang lain saya apresiasi, mantap Pak Maman, jangan patah semangat ya, terus kreasikan, jadilah guru bahasa Indonesia yang menyenangkan. Ketika gurunya menyenangkan, pembelajaran otomatis menyenangkan. Apapun ya, sulit apapun, sebanyak apapun tugas ya menyangkut materi pelajaran bahasa Indonesia pasti menyenangkan. Karena Bapak mungkin punya style tersendiri, punya trik khusus tersendiri dalam memacu motivasi mereka dalam belajar. Baik, itu saja dari saya secara umum. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ruli secara teknis, silakan Bu Ruli. Ya, baik, terima kasih Pak Lajarus. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Pak Maman. Pak Maman, hari ini ada sesuatu yang berbeda dari Pak Maman, terutama ketika Bapak menyelipkan kata-kata motivasi dari setiap pembelajaran. Luar biasa Pak Maman. Tapi ada beberapa catatan saya, mudah-mudahan ini tidak memutuskan semangat Pak Maman untuk terus berkarya dan menjadi guru yang inspiratif. Oke, baik, catatan saya yang pertama adalah nanti Pak Maman ketika di awal pembelajaran itu, Pak Maman nanti perlu menanyakan apa yang perlu ditanyakan, terutama dalam kesiapan peserta didik. Karena kita luring, Pak Maman nanti tanyakan saja dengan siswanya, apakah suara saya jelas, apakah gambar saya itu terlihat tampak. Tadi sudah terlihat sih menurut saya, tapi perlu disampaikan untuk penguatan selama dalam proses pembelajaran, dan juga disampaikan nanti aturan selama pembelajaran Pak Maman, apa yang ingin dicapai dalam apa yang diinginkan oleh Pak Maman ketika proses pembelajaran. Nah, ada satu lagi Pak Maman yang saya belum lihat adalah ketika Pak Maman menampilkan novel Dilan, itu kan Pak Maman langsung menunjukkan jawaban ya, jawaban sinopsisnya, kemudian kelebihan dan kekurangan buku. Nah, saya tidak tampak aktivitas pembelajaran anak-anak untuk menemukan 4C. 4C itu terdiri dari critical thinking-nya, bagaimana problem solving-nya, kemudian bagaimana kreativitas anak-anak untuk menemukan jawaban dari novel yang sudah Bapak berikan tadi.
Nah, strategi yang perlu Bapak lakukan adalah ketika Bapak menampilkan sebuah novel, kasih saja jawabannya untuk mereka kelompok, Pak. Biarkan mereka menemukan sendiri jawaban itu meskipun sudah diskenariokan dan sudah disettingkan. Jadi terlihat tampak kemampuan anak-anak untuk membaca-nya terkuasai dan terlihat jelas ketika per-teaching itu. Kemudian yang berikutnya aktivitas dinamika kelompoknya sudah terlihat Pak ketika Bu Desi tadi. Saya tangkap Bu Desi tadi sudah mulai memahami dinamika kelompok ketika Pak Maman memberikan LKPD kepada siswa. Nah, maksud saya seperti itu Bapak Ibu, tapi masih belum kuat. Dinamika kelompoknya itu masih mungkin karena waktunya ya Pak, karena tadi dilanjutkan dengan ice breaking. Harusnya penguatan di dinamika kelompok itulah yang memang harus Bapak kuatkan, karena disitulah mereka peserta didik menyelesaikan masalahnya dari apa yang ingin Bapak capai dalam indikator pembelajaran. Kemudian tipeknya sudah baik, sudah bagus sekali Pak, hanya saja tadi tipeknya perlu diperlihatkan. Aktivitas anak-anak dalam pembelajaran tipek itu mana? Karena tadi saya lihat Pak Maman yang lebih mendominasi ketika di tipeknya. Perlu disampaikan anak-anak mana hasil ininya, coba diperlihatkan di kamera gitu Pak. Jadi nanti terlihat pemanfaatan tipek yang dilakukan oleh peserta didiknya. Kemudian ada satu lagi Pak, perlu melakukan refleksi di kegiatan pembelajaran. Biar anak-anak tahu apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Kalau memang ada kekurangan dalam proses pembelajaran, kita akan menjadi evaluasi bagi kita untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian Pak Maman sudah melakukan evaluasi pembelajaran, sudah sangat bagus sekali. Yang perlu ditingkatkan adalah dan perlu dikuatkan adalah guru perlu memberikan tugas tindak lanjut kepada siswa yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan akan dilakukan, terutama dalam pengembangan karakter peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, luar biasa Pak Maman. Selalu menjadi guru yang dirindukan. Terima kasih. Itu Pak Lajarus.